Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuaikan aja lah ya dengan apa yang nanti terbaca. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang ingin memperjuangkan kamu lagi ya. Karena selama ini dia ini selalu memfokuskan materi, karir, keuangan, nah kayak gitu ya. Jadi selama ini tuh dia tidak pernah memfokuskan pada hal percintaannya dengan kamu. Jadi kamu mungkin selama itu sering diabaikan sama dia, sering dicuekin sama dia, ya tidak pernah diperjuangkan oleh dia, ya karena ya itu orang yang mungkin gila harta atau ya orang yang benar-benar fokus sama karir, keuangan gitu ya. Hidup dia cuma karir, uang kayak gitu. Nah, sekarang dia kayak merasa bahwa aduh kok aku sudah lama ya gitu tidak apa namanya memfokuskan percintaanku sehingga dia kali ini kayaknya bakalan memperjuangkan percintaan dia bersama kamu. Bahkan kayaknya ada situasi yang membuat dia kayak tertahan gitu nggak bisa datang ke kamu, makanya di sini dia kayak mengafirmasi atau memvisualisasi atau bisa jadi berdoa lah ya, berdoa dengan Tuhan untuk diberikan jalan agar bisa bersama dengan kamu, agar bisa kembali lagi memperjuangkan percintaan dia, romansa dia dengan kamu kayak gitu. Karena gini, aku lihat memang ada ikatan secara spiritual yang dia rasakan dengan kamu. Jadi dulu sebelum dia kenal sama kamu, mungkin dulu dia memang dengan kamu itu ada perbedaan ya. Tapi ketika dia sudah kenal kamu, ada kamu di hidup dia, kamu itu banyak memberikan perubahan-perubahan positif di dalam hidup dia ya. Jadi dia lebih mungkin dulu yang jarang ibadah jadi sering ibadah seperti itu ya. Intinya kamu memberikan apa ya, ketenangan secara batin dari dia, ya kebahagiaan secara emosional kepada dia gitu ya. Intinya ada kenyamanan dan ada rasa aman ketika dia bersama kamu. Ya, jadi kamu itu memberikan energi yang selalu positif untuk dia, membimbing dia, membantu dia untuk memiliki kehidupan yang udah deh lurus-lurus aja kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang sempat ada perbedaan yang cukup jauh di antara kalian. Mungkin perbedaan agama juga bisa, mungkin ada jarak juga secara fisik ya, bisa kalian LDR juga. Intinya di sini ada perbedaan, tapi setelah datangnya kamu, dia tuh jadi punya kehidupan yang secara spiritual itu jadi bagus gitu lah. Dan ini, sebenarnya dia ini ingin mengutarakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Tapi masih dia tutup-tutupi. Ada situasi di mana mungkin dulu dia ini pernah dikontrol oleh seseorang sehingga melukai hatimu, sehingga membuat kamu kecewa. Dan ini mungkin berlangsung lama atau mungkin ada suatu tindakan yang membuat masalahnya cukup besar di antara kalian. Sehingga ada perasaan kayak rasa malu, rasa bersalah, ada rasa kayak tidak berani untuk gegabah lagi. Ya, sekarang itu lebih ke hati-hati dalam mengambil keputusan untuk kamu. Karena dia sadar, dia tahu bahwa dia selama ini tuh nyakitin kamu yang sebegitu sakitnya, sebegitu besarnya, gitu ya. Sehingga gini, saat ini tuh ada situasi di mana dia itu pengen banget ya memperjuangkan kamu, tapi dia nggak tahu harus bagaimana dia harus memperjuangkan itu. Ya dia kayak mentok gitulah, pikirannya itu mau gimana itu mentok gitu. Ya, sehingga dia kayak yaudah berpasrah aja deh. Gimana Tuhan akan mengatur rencana tentang kehidupan percintaan dia bersama kamu kayak gitu, jadi kayak pasrah gitu ya. Ya jadi cuman bisa stalkingin kamu, lihat keadaan kamu,
terus itu apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu sudah ada yang lain, apa yang sedang kamu lakukan. Nah, itu. Jadi cuman bisanya ngelihat kamu dari kejauhan. Seperti itu, ya. Dan ya siapa tahu dari dia menunggu kamu ini nanti diberikan kesempatan oleh semesta untuk diberikan kesempatan atau peluang bagi dia untuk bisa action kayak gitu ya. Tapi menurut dia saat ini tuh dia lagi bener-bener mentok gitu, nggak tahu harus berbuat apa. Sehingga ya udah cuman bisanya pasrah, ya cuman bisanya memantau kamu nih, lihat nih kayak ini ya. Nih, dia itu sebenarnya ada keinginan untuk mencegah dua orang ini ya, ada wanita dan anak. Bisa jadi kamu mungkin sudah memiliki anak atau mungkin kamu mantan istri dia ya. Intinya di sini ya ada seseorang yang ingin dia perjuangkan, tapi dia tidak bisa, dia tidak ada pergerakan ya. Lihat tangannya pun masih di sini, terus ini ya. Intinya ini kayak ada posisi di mana dia cuma bisa memantau kamu. Seperti itu ya. Terpaut kamu laki atau perempuan ya situasikan aja lah ya. Intinya di sini dia itu masih memantau kamu, dia tuh pengen banget ya memperjuangkan kamu. Nih, ada angel juga di sini ya. Jadi ini kayak apa ya? Ini masih dipantau oleh semesta gitu ya. Tentang gimana sih reaksi dia, apa yang akan dia lakukan dengan kamu. Ya, ternyata ya dia cuman bisanya kayak memanipulasi, berpura-pura tidak peduli, pura-pura baik-baik saja, ya. Dan ya dia hanya bisa memandang kamu pergi di sini. Lihat ya, arah tujuan matanya pun ke sini. Tapi kamu kayak kayak ada rasa kebencian, kayak ada rasa marah karena tidak bisa tidak, karena dia ini tidak memperjuangkan kamu. Karena dia ini tidak melakukan apapun untuk memperjuangkan atau mencegah kamu pergi. Sehingga ya udah kayak ada rasa amarah di sini, ada rasa benci, ada rasa kesal dan kayak punya tekad untuk oke, kalau jika kamu memang tidak bisa berlaku apapun, aku pergi. Nah, itu yang kamu rasakan saat ini. Aku lihat ya. Nah, dia cuma bisa mandang tapi kayak pura-pura I'm fine gitu. Aku baik-baik saja gitu. Tapi sebenarnya di sini nih otak nih mikir gitu loh. Nih ya, ini kan sambil dia baca-baca buku, sok-sok kayak nggak peduli gitu ya. Padahal di sini tuh sebenarnya dia juga cari cari cara gitu. Tapi ya mentok gitu loh. Paham gak sih? Ya maksudnya ya mudah-mudahan kalian paham lah. Kalian, aku rasa kalian cerdas. Kalian tuh orang yang cerdas. Nah, terus itu di sini ada healing family issue. Bisa juga memang lagi ada masalah juga di keluarga dia, atau bisa jadi dari keluargamu yang tidak menyetujui dia, gitu ya. Sehingga intinya di sini ada hubungannya dengan keluarga, ya. Entah memang keluarga dia yang tidak menyetujui antara kalian, atau memang ada pengaruh dari keluarga dia yang membuat dia menahan diri untuk tidak memperjuangkan kamu dulu. Seperti itu, bisa jadi dari keluarganya lagi ada masalah, atau misalkan keluarganya tahu bahwa dia lagi berusaha ya, lagi mengusahakan kehidupan dia, karir, keuangan dia, seperti itu ya. Sehingga mungkin orang tuanya bilang ke dia sebaiknya jangan dulu memperjuangkan dia, karena di sini kan kamu lagi berproses juga, fokus aja dulu dengan karir dan keuanganmu. Sehingga makanya itu dia di sini kayak pasrah, dia mengikuti apa kata orang tuanya, bisa bisa seperti itu. Intinya ini ada pengaruh dari keluarga ya. Nah, itu menurut dia harus didengarkan dulu dari keluarganya. Kayak gitu loh. Dia lebih memprioritaskan atau mendengarkan atau memperjuangkan keluarganya dulu, kayak gitu. Ya, ada masalah keluarga lah pokoknya ini. Ada ikut campur dari keluarga gitu ya, tentang hubungan kalian. Dan ini juga kan ada anak, aku lihat di sini. Ya, ada anak. Entah ini anakmu, bisa jadi karena anakmu tidak suka sama dia, atau misalkan dia harus mikir-mikir dulu, misalkan kalau dia bujang, kamu misalkan janda dengan anak ya, dia mikirin kalau misalkan aku bertanggung jawab dengan kamu, jadi nih aku nikahin kamu, berarti kan aku harus mempersiapkan segalanya untuk membiayai anakmu, seperti itu ya. Berarti secara karir aku harus bagus nih, karena
aku kan berarti akan menjadi ayah sambung dari anakmu gitu ya. Secara keuangan juga harus bagus. Nah, gitu loh. Ya, jadi ini ada masalah tentang anak. Kalau misalkan dia duda dengan seorang anak atau dia janda dengan seorang anak, maka ini juga dia harus memikirkan tentang anak. Misalkan ya karena dia single parent ya, ya dia harus bisa mencukupi kehidupan anaknya, harus memperjuangkan anaknya dulu kayak gitu. Ya, jadi ini benar-benar yang lagi fokus sama family, sama keluarga gitu ya. Ada sesuatu yang saat ini tuh benar-benar yang fokus dulu sama keluarga gitu ya, dengan karir dia, dengan kedua keuangan dia, terus itu juga dengan keluarga dia. Ya, oke. Tapi apa sih sebenarnya yang dia rasakan ke kamu? Kita lihat di sini. Saat aku memikirkan kamu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Ya, jadi dia tuh sebenarnya pengen banget ya memiliki kamu, segera membawa kamu ke sisi dia atau membuat komitmen ke kamu. Dia tuh selalu kepikiran kamu terus, dia selalu kangen rindu kamu terus. Tapi ya itu tadi manipulatif. Di situasi di mana dia selalu tidak jujur dengan perasaan dia, dengan keadaan dia sesungguhnya gitu. Sehingga dia kayak menutup-nutupi bahwa I'm fine. Aku bisa menahan ini semua. Aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh menunjukkannya dulu ke kamu. Ya. Ya karena ada sesuatu di sini ya. Ini ya tentang karir, keuangan, keluarga, masalah anak kayak gitu ya. Nah, sehingga dia ini kepikiran kamu terus, tapi dia coba tahan untuk tidak tunjukkan ke kamu, tidak dia tunjukkan ke kamu, gitu ya. Wah, kalau aku lihat, ya kamu tahu nggak sih kalau orang yang benar-benar rindu, tapi dia tahan banget untuk tidak menunjukkannya, untuk tidak datang ke orang itu. Nah, itu betapa kuatnya dia mencoba untuk menahan itu ya. Nah, seperti itulah. Aku benci kalau aku telah menyakiti kamu. Oke, ya sejujurnya dia tahu saat ini pun dia menyakiti kamu ya. Baik itu masa lalu, sekarang ya. Dia tahu bahwa dia itu menyakiti kamu. Apalagi dari sikap dia ini ya, ketika mungkin kalian sama-sama tahu bahwa kalian sudah saling menunjukkan perasaan masing-masing ya, sama-sama tahu saling suka, tapi dia tidak memperjuangkan kamu. Dia tahu bahwa kamu sangat terluka, bahwa kamu kecewa sama dia, bahwa dia menyakiti kamu. Dia tahu itu. Dan sejujurnya di sini tuh dia benci juga dengan tindakan dia ini yang menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya dia ke kamu atau menunjukkan effort dia ke kamu, ya. Sejujurnya dia benci dengan tindakan dia sekarang yang diam aja atau yang berpasrah ini, tidak memperjuangkan kamu ini. Sejujurnya dia benci banget, ya. Intinya dia benci banget kalau misalkan dia itu menyakiti kamu. Ya saat ini pun dia benci gitu ya, dia kesal banget dengan keadaan, dengan diri dia sendiri ya, lebih ke diri dia sendiri. Kenapa kok aku tuh nggak mampu gitu loh, aku nggak mampu, kenapa situasinya aku nggak mampu memperjuangkan kamu, kenapa gitu loh. Dan itu kesel banget sama diri dia sendiri, kenapa aku selemah ini, kenapa aku seketerbatasan ini gitu loh, kenapa aku kayak setidak mampu ini loh untuk memperjuangkan kamu. Ya kok segininya gitu loh. Ya, jadi kayak membodohi diri sendiri kayak gitulah ya, semacam itu. Jika kamu tidak mencintaiku lagi, aku tidak akan mampu melewati dunia ini. Oke, aku nggak tahu apakah memang dia alay atau gimana. Intinya, apa ya? Dia nggak tahu lagi deh. Ya, kalau misalkan kamu benar-benar menyerah terhadap dia, kamu tidak mencintai dia lagi, kayak, aduh nggak tahu deh gitu ya. Mungkin benar-benar akan depresi orang ini. Mungkin benar-benar akan sejatuh itu, sekecewa itu dan semenyesal itu, semerasa bersalah itu dia. Ya, apalagi ketika
dia tak sadar ya selama ini dia menyakiti kamu, tidak memperjuangkan kamu, tidak ada effort yang dia lakukan untuk kamu. Terus tahu-tahu kamu mengatakan, "Oke, kita berakhir, aku sudah tidak mencintaimu lagi." Wah, itu kayak penyesalannya yang wow banget. Kalau aku rasa di sini ya, dia penyesalan itu waduh, uring-uringan banget gua rasa. Aku rasa ya. Dia benar-benar aduh gila sih. Nggak tahu deh aku dia ini alay banget atau gimana, tapi intinya baik dia tunjukkan ataupun tidak dia tunjukkan, sejujurnya ketika dia tahu kalau misalkan kamu udah nggak cinta lagi sama dia, wah seterpuruk itu dia, ya seterpuruk itu, patah hati banget dia dan semenyesal itu dia. Aku rasa di sini, aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku. Dah, ya dia selalu kepikiran kamu terus, nggak bisa selalu nggak bisa diem tuh pikirannya, selalu kepikiran kamu terus. Ini bukan karenamu aku lari dari cintanya. Oke, bisa jadi mungkin dia pernah menghadirkan pihak ketiga, atau bisa jadi gini, dia kayak mungkin menolak, eee, dia sedang mencoba untuk menolak genggaman dari keluarganya. Ya, mungkin selama ini dia masih bergantung pada keluarganya dan dia mencoba untuk lepas dari keluarganya, bisa jadi ya. Maksudnya melepas diri dari pengaturan-pengaturan dari keluarganya gitu loh ya, yang masih suka diatur-atur sama keluarganya. Dia itu pengen lepas dari itu dan mungkin dia pengen ngomong sama kamu. Oke, selama ini dia memang apa ya, bergantung dengan seseorang atau mungkin dia terbelenggu oleh seseorang. Bisa jadi mungkin kamu berpikir bahwa dia pernah dia menjalin hubungan dengan pihak lain seperti itu ya. Nah, terus itu ketika dia datang ke kamu lagi, kamu mungkin berpikir bahwa kamu menjadi pihak ketiganya atau selingkuhannya atau apalah, cuma gara-gara kamu meninggalkan si dia ya, mau itu pasangan sahnya ataupun keluarganya, orang tuanya. Nah, sebenarnya ini tidak sepenuhnya salah kamu gitu ya. Ini sebenarnya memang dari keinginan dia sendiri untuk melepaskan diri dari controlling atau melepaskan diri dari isu-isu orang-orang yang selama ini membelenggu dia, kayak gitu, yang mengikat dia seperti itu, yang mengatur-atur dia, gitu ya. Memang dari si diri dianya, gitu. Jadi jangan jangan menyalahkan dirimu gara-gara dia apa ya, kayak keras kepala meninggalkan seseorang ya di dekat dia, entah itu pasangan sahnya, entah itu orang tuanya, keluarganya atau ya pasangan dia kayak gitu ya. Oke, aku mencintaimu, tapi aku perlu berubah agar bisa bersatu ya. Ada sesuatu yang perlu dia ubah dulu dalam hidupnya, ada sesuatu yang perlu dia apa ya, tingkatkan, ya bisa jadi dari karir, keuangan, terus keberanian dia dalam mengambil suatu keputusan ya. Dia harus bisa lepas dulu dari controlling orang-orang yang selama ini mengontrol dia, seperti itu ya. Nah, intinya di sini dia butuh berubah dulu untuk menjadi seseorang yang independen atau mandiri atau ya berani ya untuk apa namanya, hidup apa mengambil resiko ya, mengambil resiko dalam hidup dia kayak gitu. Biarkan dia untuk coba berubah dulu ya, karena di sini jujur dia sangat mencintai kamu. Justru malah selama ini ketika dia tetap mengikuti controlling dari orang-orang atau dari sesuatu, justru malah hubungan kalian kan nggak pernah berhasil. Nah, maka dari itu aku rasa di sini dia ingin independen dulu, ingin mandiri dulu kayak gitu, ingin berubah dulu kayak gitu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Ya. Dia adalah seseorang yang memiliki jiwa petualang, pengennya selalu bebas ya. Pengen selalu bebas. Terus itu juga ya. Memang dulu si dia ini orang yang keras kepala. Kalau aku lihat ya, orang yang keras kepala banget.
pengennya melakukan hal-hal sesuka hati dia, ya, sesuka hati dia, mau apa juga dia lakuin. Bahkan sampai suka pindah-pindah kerjaan juga ya dia lakuin gitu ya. Mungkin sampai keluarganya pun kesel ya karena anaknya tuh nggak bisa diem gitu loh. Ya itu suka pindah-pindah kerjaan, bahkan dengan pasangan pun gitu, dia suka pindah-pindah ke lain hati kayak gitu, pengen ke A ke B ke C karena dia memang punya jiwa bebas, pengen merasakan apa yang dunia ini suguhkan. Sehingga mungkin ya dulu ketika kamu masih sama dia ya, kamu akan sulit untuk mendapatkan komitmen dari dia. Yaitu karena nggak mau terikat, orang yang tidak mau diikat, orang yang sulit untuk bisa memberikan komitmen atau punya hubungan jangka panjang, ya. Knight of Sword, aku lihat memang hubungan kamu dengan dia saat ini sudah berakhir, atau ya sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, atau apalah, mungkin ya bisa juga jeda. Kenapa? Karena kenapa aku bilang jeda? Karena ini Knight of Sword, berarti ada kemungkinan dia akan datang lagi. Ya, dan memang situasi hubungan kamu selama ini sama dia tuh ya memang on off terus. Putus nyambung, datang pergi sesuka hati dia gitu. Nah, setiap dia datang, ya, dia datang, dia tahu caranya biar dia itu bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, biar bisa mendapatkan maaf kamu lagi, biar bisa diterima lagi oleh kamu. Dengan cara apa? Dengan cara menawarkan sesuatu yang selama ini kamu inginkan dari dia. Misalkan kamu mengharapkan suatu perasaan dari dia, maka ketika dia datang dia akan bilang, "Oke, aku cinta kamu." Kayak gitu, ya. Misalkan selama ini kamu mengharapkan perhatian dia, dia akan memberikan perhatian ke kamu, ya entah mungkin cuman seminggu atau cuma beberapa hari, tahu-tahu ngilang lagi, selingkuh lagi, ya, bersama orang lain lagi, nah kayak gitu. Ya, jadi energinya seperti itu. Setiap dia datang, pasti dia akan menawarkan sesuatu yang memang kamu inginkan dari dia, agar dia bisa mendapatkan penerimaanmu lagi, mendapatkan maaf dari kamu lagi, ya, seperti itu. Oke. Kemudian apa nih? Two of Pentacles, ribet. Kalau aku lihat ada yang dia sembunyikan tentang keuangan dia ya di sini. Dia ini mungkin, ya aku nggak tahu deh. Kamu tahu atau enggak? Tapi kayak dia mencoba untuk menyembunyikannya dari kamu. Ya, ini tentang mungkin angsuran yang cukup besar yang harus dia bayar tepat waktu. Ya, bisa jadi dia punya hutang, bisa jadi dia punya angsuran apa, angsuran rumah, mobil atau apa, dan ini intinya besar. Maka dari itu dia memang harus kerja keras banget, harus cari uang yang banyak. Nah, sehingga dia ini kesulitan banget dalam mengatur jadwal antara pekerjaan dia, apalagi untuk bisa memfokuskan kamu, karena memang dia dikejar-kejar waktu ya, dikejar-kejar waktu untuk bisa segera melunasi eh, anggaran apa yang selama ini dia, ya pengeluaran lah ya selama ini yang harus dia bayar kayak gitu kalau aku lihat ya. Sehingga si dia ini merasa kayak terbebani banget dalam kewajiban yang dia tanggung sekarang ya kalau aku lihat. Karena ini kayaknya masalah masalah keuangan dia ini sangat cukup besar ya, sehingga dia merasa terbebani banget atas kewajiban yang memang harus dia tanggung. Ini juga kalau aku lihat memang nggak cuma sekedar masalah keuangan ya, masalah tentang keluarga juga, masalah tentang pekerjaan juga ya, sehingga ini kalau aku lihat membuat dia akhirnya tidak bisa meluangkan waktu untuk memberikan kamu quality time ya. Dia tidak bisa mengatur terlalu banyak untuk memberikan atau memfokuskan hubungannya dengan kamu. Sehingga di sini aku rasa ya, hubungan ini tuh sudah diambang kehancuran akibat stres yang ya gimana, punya hubungan tapi nggak ada perhatian satu sama lain, nggak ada kejelasannya, nggak tahu deh ini hubungan kayak apa gitu ya, ini hubungan bentukannya apa itu nggak tahu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini banyak konflik ya, ya akibat dari ini, hubungan yang nggak jelas ini, ya banyak konflik di antara kalian. Ya udah, bahkan sampai ada yang merasa dendam, kecewa berat di sini ya mungkin kamu. Terus itu akhirnya ya udah, mau nggak mau harus memutuskan hubungan ya. Terus itu juga
nggak cuma itu lagi, ya ada perselingkuhan juga yang dia lakukan. Ya aku lihat di sini, aduh gimana sih ya, semua semua diambil sama dia. Kelakuan dia nih luar biasa ya kalau aku lihat di sini. Udah pekerjaan ya nggak jelas, keuangan juga nggak jelas, keluarganya juga ada nggak jelas, ya. Apalagi di sini tukang selingkuh, waduh, diambil semua aku rasa sama dia. Terus itu juga kalau memang kalian di sini belum menikah ya, berarti memang dia ini memang belum bisa mendedikasikan waktu yang diperlukan untuk hubungan di masa depan untuk tumbuh, karena memang dia ini terlalu terbebani dengan kewajiban pribadi yang dia miliki, gitu. Oke, Five of Sword Reverse. Oke, kalau aku lihat memang selama ini tuh dia selalu mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, untuk memperbaiki lagi hubungan di antara kalian dan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di antara kalian. Tapi sayangnya di sini, entah ini kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua masih terjebak pada sikap, perilaku, tindakan yang sama seperti dulu. Sehingga di sini inilah yang membuat hubungan kalian selalu terjadinya on off, sering sekali terulang, sering sekali berulang. Ya, situasinya sama lagi. Ya kayak itu, misalkan dia datang lagi nih untuk minta maaf, memperbaiki sikap dia, perilaku perilaku dia, memberikan apa ini namanya, kayak janji-janji dia bakal begini, dia bakal begitu sesuai dengan keinginan kamu. Tapi nyatanya dia tidak konsisten. Dia tidak konsisten. Dia hanya ya udah di awal aja dia ngomong akan berubah, tahu-tahu selingkuh lagi. Nah, itu misalkan ya, selingkuh lagi, ninggalin kamu lagi tiba-tiba, ngeghosting kamu lagi tiba-tiba komunikasi buruk lagi, nggak ada komunikasi. Nah, itu terus yang berulang. Sehingga di sini Five of Swords menandakan memang ada situasi atau ada seseorang di sini atau dari kedua belah pihak memang tidak bisa berubah atau tidak berubah gitu ya dari kebiasaan lama. Bahkan di sini komunikasi juga buruk ya, sehingga menyebabkan apa ya? Mungkin ada seseorang di sini yang sudah menyerah dengan hubungan ini. Ya, bisa jadi kamu yang sudah menyerah dengan hubungan ini. Kayak gitu ya. Jadi gini, pesan dari Five of Swords ini, jika memang sama-sama masih mau untuk memperjuangkan hubungan ini, cobalah untuk berubah dari perilaku, tindakan, sikap yang selama ini menghancurkan hubungan kalian. Misalkan si dia tukang selingkuh, ya udah stop gitu loh, jangan selingkuh-selingkuh lagi. Dan misalkan kamu yang orangnya cuek gitu, ya udah stop, jangan cuek-cuek. Kenapa gitu? Kan kalian mau menjalani hubungan, bukan mau bermusuhan atau kayak perang gitu ya. Kalau perang iya wajar. Nah ini kan mau menjalin suatu hubungan gitu. Itu sih pesan dari Five of Swords. Tapi ya tergantung dari kalian ya. Ini karena kalau mau berbaikan ya harus dari kedua belah pihaknya lah yang mau berubah kayak gitu. Ya, apalagi di sini ada Knight of Wands, reverse ya, bukan tegak. Ada seseorang yang terlalu sombong di sini ya. Mungkin sombong memang dari lingkungan dia apa ya, berteman dengan dengan orang-orang yang memang punya kehidupan yang sombong atau memang dari didikan keluarga yang memang mungkin dia awalnya ini adalah anak orang yang berpunya atau ya memang dia punya hidup sombong aja gitu sehingga membuat kamu mungkin muak, membuat kamu capek gitu ya. Apa menyetarakan atau menyeimbangi kesombongan dia sehingga kamu mungkin udah capek. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia itu punya perilaku mendominasi, mengendalikan, manipulatif ya setiap posisi di dalam hubungan kalian. Apapun itu semua harus atas keinginan dia, atas sepengetahuan dia, atas pertujuan dia. Sehingga di sini kamu tidak ada kebebasan untuk melakukan apa yang kamu mau dalam hubungan ini gitu. Ketika dia sibuk kerja, kamu jangan ganggu aku. Ya udah, mau sebulan, 2 bulan, sampai setahun juga dia nggak kasih kabar, ya nggak boleh kamu mengganggu dia. Gitu ya. Saking banget manipulatifnya orang ini atau mendominasinya orang ini.
sehingga membuat kamu merasa kayak capek banget, masam banget, menyusahkan banget di dalam hubungan ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, um, apa ya? Ada seseorang di sini kalau ngomong juga agak agak pedes ya. So, hati-hati jika memang ini kamu ya yang ngomong suka pedes. Karena kadang dia juga suka ke-trigger dengan omongan-omongan kamu. Dia orangnya memang orang yang sensitif ya, orang yang sensitif. Jadi mungkin tanpa kamu sadari, dia tahu-tahu udah sakit hati aja sama kamu karena omongan kamu. So, hati-hati dalam berbicara ya, dalam berbicara coba untuk apa ya, lebih lemah lembut lah kalau ngomong atau lebih dipilah-pilah lagi dalam memilih kosakata ya karena orang ini memang orang yang sangat sensitif jadi mungkin tanpa sadar kamu kalau ngomong tuh agak kasar ya mungkin di lingkungan kamu itu bukan kata-kata kasar, tapi mungkin karena kan kalian ada perbedaan di sini bisa jadi perbedaan suku ya. Jadi mungkin dia orang Sunda, kamu mungkin orang Medan gitu ya. Sehingga kamu ngomong dengan logat atau intonasimu yang seperti orang Medan ngomong gitu ya. Kan keras tuh ya, agak meninggi kalau ngomong. Nah, dikira kamu marah sama dia. Nah, itu juga em, dia ya kayak gitulah ya. Dia ngerasa kayak tidak dihargai atau kamu kurang ajar atau apa kayak gitu ya. Itu dari kalau aku lihat di sini memang ada kosakata atau bicaramu yang dia merasa sakit hati gitu aja. Ya, tapi kayaknya kamu nggak menyadari itu gitu. Oke, sehingga ini ya, aku rasa saat ini kamu dengan dia sama-sama memberikan jarak di antara kalian berdua, sama-sama menarik diri gitu ya. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi di antara kalian. Aku lihat di sini. Oke, apalagi di sini kalau aku lihat, kayaknya butuh waktu yang cukup lama untuk kalian bisa berbaikan lagi atau kembali lagi. Kenapa? Karena di sini aku merasa bahwa kamu dan dia pun sama-sama tahu bahwa setiap kalian bersama tuh pasti ada aja konflik, pasti ada aja yang dipermasalahkan, pasti ada aja yang disalahpahami gitu ya. Bahkan hal-hal sepele aja udah ada aja yang dibahas ya, yang dibuat ribut itu ada aja. Sehingga ketika kalian sudah ribut, ketika kalian sudah ada salah paham, dah saling menarik diri, akhirnya saling ghosting, saling tidak peduli dan mungkin kalian berpikir bahwa alah nanti juga baikan, nanti juga dia komunikasi lagi sama aku sebulan lagi paling atau seminggu lagi paling, tapi nyatanya tidak karena ini page of sword. Nampaknya butuh waktu yang lama ya atau ya di luar ekspektasimu lah ya. Entah berapa lamanya, bisa jadi sebulan lagi. Intinya di luar ekspektasimu dan itu butuh waktu yang lama bagi kalian untuk bisa berkomunikasi lagi gitu ya. Tapi ya nanti ada komunikasi lagi, cuman yaitu kayaknya um, tidak dalam waktu yang sesuai dengan ekspektasimu. Kalau kamu berpikir, alah nanti juga seminggu lagi dia komunikasi lagi. Tapi nampaknya tidak 1 minggu gitu ya. Mungkin bisa jadi 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan seperti itu. Oke, ya ini ada masalah yang memang sulit teratasi dari kalian ketika kalian selalu bersama selalu ada masalah, selalu ada yang diungkit-ungkit, selalu ada apa ya, yang dibahas, yang disalahpahami kayak gitu, yang dijadiin konflik ya bahkan mungkin ada masalah yang krusial di antara kalian. Misalkan itu tentang dia suka selingkuh, kamu ungkit aja terus. Ya, jadi itu menjadi masalah yang krusial, kayak masalah yang mengakar di hubungan kalian, kayak gitu. Nah, itu yang selalu kamu bahas. Akhirnya di sini dia kayak, aduh nggak kuat, ya, nggak kuat selalu dibahas terus. So, memang butuh waktu dan butuh kesabaran ya jika kamu memang masih menunggu dia. Oke, aku rasa cukup. Terus untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja. Terus untuk alfabetnya di sini ada I, T, R, C, N, H, F, Q, M, D, Y, B, J, U,
L, S, G, P, E, dan W. Cukup untuk ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.